Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-121, dengan judul Simbol Darah yang Hilang. Langsung ke dalam alurnya. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang murni dan cadangan yang dalam dari esensi sejati, Lin Ming dapat terus bertahan sepanjang sore. Selama periode ini, dia mencapai batas kemampuannya beberapa kali. Tapi, ini juga merupakan metode latihan. Tanpa didorong hingga batasnya, akan sulit untuk maju. Ketika esensi sejatinya mendekati konsumsi lengkap, Lin Ming tidak pernah menyesali dirinya untuk mengeluarkan batu esensi sejati dan kemudian masuk ke dalam keadaan niat bela diri yang halus. Di bawah keadaan niat bela diri yang halus, esensi sejati di seluruh tubuh Lin Ming akan secara spontan bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya, dengan jalur sirkulasi yang hampir sempurna. Di bawah kondisi kultivasi ini, kemajuannya sangat cepat. Secara bertahap, matahari mulai terbenam di bawah ufuk barat. Cahaya yang pernah mengintip ke dalam ruangan mulai redup. Wang Yuhan menyalakan lampu. Melihat Lin Ming masih duduk bermeditasi dan mengatur pernapasannya, dia ragu-ragu beberapa kali saat dia berdebat apakah akan mengganggunya atau tidak. Setelah beberapa saat, Wang Yuhan tidak tahan lagi, dan dia akhirnya berkata, "Tuan Lin, ini, kita harus makan." "Oh, ya tentu saja kamu makan dulu. Bawakan aku kembali sesuatu yang bagus. Saya hampir selesai menyesuaikan kondisi saya, lalu saya akan menyelesaikan gambar simbol prasasti ini terlebih dahulu." Petik 2. Menggambar satu sama lain. Wang Yuhan kehilangan kata-kata, ini akan menjadi yang ketujuh. Untuk menyusun 7 simbol prasasti di sore hari, dan tidak hanya itu, tetapi masing-masing sangat rumit, dengan lusinan simbol dan garis yang perlu digabungkan bersama, bahkan master prasasti tingkat atas tidak akan dapat bertahan melalui tugas. Wang Yuhan tidak lagi membandingkan dirinya dengan Lin Ming, tetapi menempatkan Lin Ming sebagai level karakter yang mirip dengan kakeknya sendiri. Menggelengkan kepalanya, Wang Yuhan menuju ke bawah untuk makan malam. Setelah makan malam, dia kembali, dan benar saja, Lin Ming sudah mulai menggambar simbol prasasti ketujuh, dan hampir setengahnya selesai. Wang Yuhan pindah ke samping dan meletakkan piring makanan yang dibawanya. Dia diam-diam mengamati setiap gerakan Lin Ming, dengan sungguh-sungguh mengingatnya, dan kadang-kadang dia bahkan tanpa sadar akan mengulurkan tangannya, dan mengikuti gerakan Lin Ming. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia meniru gerakan-gerakan ini, itu sia-sia untuk menemukan misteri yang dalam di dalamnya. Seiring waktu berlalu perlahan, Wang Yuhan melihat garis prasasti yang indah dan cemerlang itu, dan kemudian menoleh ke Lin Ming. Dia menyaksikan saat ujung jarinya menari di udara, dan cahaya yang berkilauan mengikuti kontrolnya yang sangat halus terhadap esensi sejati. Dia juga melihat butiran keringat halus yang menutupi wajahnya, dan ekspresi fokusnya yang tak tertandingi. Secara bertahap, Wang Yuhan memasuki kondisi seperti tersesat. Penglihatannya secara tidak sadar berpindah dari wajah Lin Ming ke jari-jarinya dan kembali lagi. Pada saat itu, dia merasa seperti telah terinfeksi oleh fokus khusus anak laki-laki itu. Wang Yuhan akhirnya tersadar dari linglung saat Lin Ming mengeluarkan furingan. Suara. Beberapa lusin simbol prasasti dan garis mulai memadat menjadi satu, dan dengan kilauan cahaya itu, Wang Yuhan berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia agak bingung, dan wajahnya yang cantik memerah. Ketujuh. Lin Ming menghela napas panjang dan benar-benar jatuh kembali ke kursinya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari. Tuan Lin, makanannya semakin dingin." "Oh." Lin Ming menopang dirinya dan menerima sepiring makanan. Dia mengambil gigitan besar saat dia makan. Wang Yuhan sedang duduk agak sempit di samping, diam-diam menatap jam pasir di ruangan itu,
mengamati pasir jatuh, butir demi butir. Pada garis pondasi, saat menggambar pola, batu, lebih baik menambahkan struktur berbentuk lipatan. Lin Ming tanpa berpikir berkomentar setelah menghabiskan setengah dari makanannya. Wang Yuhan sedikit tertegun, dan kemudian merasakan kebahagiaan yang luar biasa diikuti dengan kegembiraan yang luar biasa. Lin Ming sedang mengajarkan teknik prasasti. Teknik prasasti semacam ini berasal dari luar perbatasan kerajaan Sky Fortune, dan terlebih lagi tingkat keindahan dan kehalusannya jauh melampaui apapun yang dapat diharapkan oleh sekolah prasasti kerajaan Sky Fortune. Sekarang Lin Ming telah memulihkan sebagian dari esensi sejatinya. Dia segera mengeluarkan pola garis rock di udara, memperlambat temponya sebanyak yang dia bisa sehingga Wang Yuhan punya waktu untuk melihat dengan jelas perubahan kekuatan jiwa. Khususnya, saat menggambar pola terlipat itu, dia menurunkan kecepatan ke minimum. Lin Ming tahu apa alasan mengemudi di balik permintaan Wang Yuhan untuk menjadi asistennya. Dia telah menemaninya sepanjang sore, banyak membantu, dan juga menghabiskan banyak esensi dan kekuatan jiwanya yang sebenarnya. Namun, hal-hal yang dapat dia pelajari sangatlah terbatas. Dia adalah seorang gadis yang juga merupakan cucu tercinta dari Presiden Asosiasi Prasasti. Gadis yang sombong itu benar-benar melepaskan sikap pendiamnya untuk bertindak sebagai asistennya sore ini. Jika Lin Ming tidak membalas budi, maka dia akan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu di waktu luang yang dia miliki sambil makan, Lin Ming terus-menerus mengajari Wang Yuhan beberapa baris yayasan. Meskipun hanya mempelajari garis fondasi dasar ini jauh dari dapat menggunakannya dalam segala jenis aplikasi praktis, Lin Ming percaya bahwa dengan bakat Wang Yuhan terhadap prasasti, bersama dengan usahanya yang tak henti-hentinya untuk berjuang menuju teknik prasasti yang lebih tinggi, bahwa dia akan melakukannya, pasti bisa mendapatkan banyak inspirasi dari ini di masa depan. Terima kasih, Tuan Lin. Kata Wang Yuhan dengan ekspresi terima kasih yang tulus. Saya ingin berterima kasih sebagai gantinya. Apakah Tuan Lin akan kembali besok? Besok, aku harus kembali nanti sore. Di pagi hari saya harus berlatih di Seven Profound Martial House. Karena tes murid inti, 7 rumah bela diri yang mendalam telah berjanji bahwa Lin Ming akan dapat menggunakan 7 susunan pembunuhan utama selama 10 hari penuh. Waktu di 7 susunan pembunuhan utama sangat berharga. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya karena dia sedang berlatih teknik prasasti sebagai gantinya. Bisakah aku menjadi asistenmu besok? Wang Yuhan bertanya dengan antisipasi. Lin Ming tersenyum cerah dan berkata, tentu saja Anda bisa. Malam itu, Lin Ming kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam dan mulai mencerna apa yang telah dia pelajari dengan berlatih hari ini. Sore hari, Lin Ming menghabiskan 3,5 jam untuk menyusun total 7 simbol prasasti. Bahan untuk prasasti ini semuanya berharga. Lin Ming memiliki banyak kesalahan dalam menyusun simbol prasasti, yang menyebabkan beberapa bahan terbuang percuma. Namun, dia belum menemukan situasi di mana simbol prasasti akan lepas kendali dan kemudian runtuh dengan ledakan. Selama semuanya tidak jatuh dalam ledakan yang berapi-api, beberapa kesalahan bisa ditoleransi. Menurut peraturan Asosiasi Prasasti, pelanggan harus membayar hadiah dengan materi. Harga total layanan 2 kali lipat dari bahan yang digunakan, terkadang mereka juga perlu membayar biaya tertentu untuk layanan yang diberikan. Dari bahan yang tersisa, 60% pergi ke master prasasti tamu, dan 40% pergi ke asosiasi prasasti. Lin Ming mengambil beberapa bahan yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri dan menukar sisanya dengan asosiasi prasasti untuk mendapatkan poin. Pada tingkat perolehan poin, saya mungkin akan memiliki cukup poin setelah 10 hari lagi untuk membeli beberapa materi yang saya butuhkan dari asosiasi prasasti.
Sedangkan untuk bahan yang lebih langka, saya harus menunggu sampai teknik prasasti saya meningkat lebih jauh, dan baru setelah itu saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bahan untuk dua simbol prasasti tubuh itu terlalu sulit untuk dikumpulkan. Petik 2. Melalui proses mendapatkan poin, saya juga bisa berkultivasi. Saya telah membuat simbol prasasti secara terus-menerus dan menggunakan berbagai jenis bahan. Tidak hanya teknik prasasti saya berkembang dengan cepat, tetapi bahkan kekuatan jiwa saya perlahan-lahan tumbuh. True Primal Chaos Formula juga meningkat. Saya bisa merasakan bahwa saya mendekati tahap sukses kecil dari lapisan kedua. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya dapat berlatih banyak hal dalam satu cara. Petik 2. Konsumsi batu esensi sejati saya sangat cepat. Hanya dalam satu hari saya sudah menggunakan 3. Ini hanya menghabiskan uang. Petik 2. Di kerajaan Sky Fortune, batu esensi sejati, menurut tingkat kemurniannya, berkisar antara 500 tael emas hingga 1000 tael emas. Batu esensi sejati yang diturunkan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam kepada murid-muridnya mungkin yang paling rendah, dengan 500 tael emas. Tetapi lebih dari 100 batu esensi sejati yang telah diberikan putra mahkota kepada Lin Ming sebenarnya milik batu esensi murni kelas atas yang berkilau, yang masing-masing memiliki nilai 1000 tael emas. Batu esensi sejati sangat langka di kerajaan keberuntungan langit, sangat sulit untuk menemukan mereka dalam jumlah besar. Pada gilirannya, sulit untuk menukar batu esensi sejati dengan emas. Bahkan keluarga bangsawan kaya akan kesulitan untuk membayar harga yang begitu mahal, 4 atau 5 batu esensi sejati bersama-sama sama dengan harta karun. Lin Ming memiliki lebih dari 200 batu esensi sejati dan dia menggunakannya setiap hari seperti sedang makan permen. Tidak banyak orang di seluruh kota Sky Fortune yang mampu melakukan apa yang dia lakukan. Saya mungkin akan menggunakan batu esensi sejati yang saya miliki dalam 2 bulan. Aku harus meminta putra mahkota membantuku membelinya, paling buruk aku akan mengganti uangnya. Setelah menjadi master prasasti tamu, Lin Ming menemukan cara berkultivasi yang juga mampu menghasilkan uang. Dia memperkirakan bahwa dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan lebih dari 200.000 tael emas tanpa masalah. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa ada cukup seniman bela diri kaya yang mencari jasanya. Seorang master prasasti tamu biasa akan dapat melakukan 1 atau 2 tugas setiap hari. Ini karena meskipun mereka dapat terus berbuat lebih banyak, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang optimal untuk melakukannya, dan akan sulit untuk menggambar simbol prasasti yang sempurna dan dengan demikian merusak reputasi mereka. Para ahli prasasti ini biasanya bekerja 20 hari setiap bulan. Itu adalah hasil yang bagus untuk menghasilkan 20 atau 30 ribu tael emas di akhir, dengan asumsi bahwa mereka tidak gagal. Tapi Lin Ming mampu menyusun simbol prasasti 7 atau 8 kali sehari. Dalam 1 bulan dia bisa bekerja selama 30 hari. Dia hanya orang yang aneh. Setelah dia mandi sendiri, Lin Ming tinggal di bak mandi dan memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Dia membiarkan esensi sejati dalam tubuhnya berputar dengan sendirinya saat mengikuti jalur sirkulasi yang sempurna. Seperti ini, Lin Ming duduk selama 2 jam. Karena sirkulasi esensi sejati berlanjut dengan kecepatan tinggi, air di bak mulai memanas dan mengeluarkan kabut putih. Segera, seluruh kamar mandi dipenuhi uap air yang pekat. Setiap kali Lin Ming menghela napas, napasnya mengaduk pusaran air di udara. Pada tengah malam, Lin Ming terbangun dari keadaan niat bela dirinya yang halus. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai bergerak, dan esensi sejati yang bergetar meluap dari tubuhnya seperti air pasang yang memancar. Kabut di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Namun karena kabut sudah lama berada di dalam ruangan, seluruh ruangan basah kuyup,
dan bahkan pakaian Lin Ming basah kuyup. Saat dia berdiri dari bak mandi, Lin Ming secara tidak sengaja melirik armor fleksibel emas ungu yang telah diberikan putra mahkota kepadanya. Sekilas, Lin Ming tiba-tiba membeku. Ini adalah Lin Ming meraih armor fleksibel emas ungu. Dia melihatnya, terkejut, dan merasakan kejutan besar di hatinya. Bagaimana simbol darah puncak Master Hautian yang dia gambar dengan esensi darahnya sendiri menghilang. Hari ini, dia pernah ke asosiasi prasasti. Untuk masalah keamanan, Lin Ming telah mengenakan armor fleksibel emas ungu. Tidak apa-apa saat itu, tetapi setelah mandi, dia menemukan bahwa simbol darah telah menghilang. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa sebagian besar simbol darah telah hilang. Masih ada sudut kecil dari simbol darah yang tersisa, tapi bahkan itu sudah kabur sama sekali. Perasaan samar ini, mirip dengan tinta yang dibasahi air. Mungkinkah kabut dari bak mandi telah menyusup ke dalam simbol darah dan merusaknya? Jika demikian, maka Master Puncak Hautian itu terlalu mengerikan dan sulit dipercaya. Atau, apakah putra mahkota telah ditipu? Apakah baju besi fleksibel ini sendiri palsu? Tidak, itu tidak benar. Ketika putra mahkota memberinya baju besi ini, dia secara pribadi telah membuktikannya dengan kekuatan jiwanya sendiri, dan benar-benar menemukan bahwa itu berisi esensi darah penting dari seorang guru yang tangguh. Terlebih lagi, itu ditulis dengan teknik yang sangat indah di dalam armor fleksibel, menembusnya, dan telah menjadi bagian dari harta karun. Simbol darah itu seperti simbol prasasti yang diletakkan di atas harta karun. Hanya dengan menggunakan semacam metode khusus, misalnya meminta alkemis menggunakan api untuk membakarnya, atau menggunakan teknik aliran seperti sutra, seperti yang dilakukan Lin Ming. Dapatkah seseorang menghilangkannya? Jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin untuk memisahkannya tanpa menghancurkan harta karun sepenuhnya. Jadi apa yang baru saja terjadi? Episode ke-122, dengan judul Kubus Ajaib muncul kembali. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming tidak bisa mengerti. Mungkinkah suatu saat hari ini, seseorang mencoba menyergapnya dengan suatu rahasia, kemampuan misterius yang diblokir oleh simbol darah, dan dengan demikian simbol darah itu menghilang. Itu seharusnya tidak mungkin. Jika seseorang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, dan mereka dapat menyebabkan simbol darah menghilang dalam situasi tanpa dia sadari, maka itu pasti seseorang yang setidaknya berada di tingkat Xiantian. Tapi orang seperti itu hanya bisa membunuhnya dengan jentikan jari mereka, dan karakter utama itu bukanlah orang-orang yang mungkin diharapkan oleh Su Yan atau Pangeran ke-10. Lin Ming benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk melepaskan baju besi fleksibel itu, dan kemudian pergi tidur. Malam itu, mungkin karena konsumsi berlebihan dari kekuatan jiwa dan esensi sejatinya, Lin Ming tidur sangat nyenyak. Dia dengan kabur tersandung di alam tak berujung ruang hitam legam yang sangat luas. Seolah-olah dia mengambang di malam gelap berbintang dalam kosmos yang tak terbatas. Hantu transparan berkibar yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, dan dalam hantu transparan ini ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah cermin yang bersinar kembali padanya. Titik cahayanya bervariasi ukurannya, dari yang lebih kecil dari sebutir pasir hingga bulatan seukuran telapak tangannya. Mereka mengikuti pola gerakan yang anehnya misterius. Di tengah semua cahaya terang ini adalah sebuah bola cahaya bercahaya, dengan diameter 1 kaki. Bola cahaya ini memancarkan lingkaran cahaya putih krem yang redup, yang memberikan perasaan hangat dan lembut. Ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Lin Ming terkejut tak terkira. Bagaimana dia bisa kembali ke Magic Cube? Setelah pertama kali dia memasuki Magic Cube telah masuk ke dalam tubuhnya dan bersembunyi di sana.
Dia tidak bisa memanggilnya atau bahkan menyentuhnya lagi, jadi kenapa dia tiba-tiba bisa masuk ke dalamnya hari ini? Meskipun ini adalah mimpi, setelah menyadari bahwa ini adalah ruang di dalam kubus ajaib, kesadaran Lin Ming langsung tersadar, tetapi dia masih tidak dapat mundur dari ruang kubus ajaib. Tentu saja, Lin Ming tidak siap untuk pergi sekarang. Pandangannya tertuju pada pecahan jiwa yang bersinar seperti bintang cair. Dia memandang mereka dengan sedikit kegembiraan, dan bahkan lebih serius. Awalnya, itu adalah fragmen jiwa yang telah memberinya banyak kesempatan. Seandainya bukan karena fragmen jiwa itu, maka bahkan jika dia telah memahami niat bela diri yang halus, maka dia paling banyak berhenti di tahap Hautian, dan tidak akan dapat maju ke tahap Xiantian. Tanpa ragu, fragmen jiwa ini berisi persediaan harta karun legendaris yang tak habis-habisnya. Tapi, mereka juga mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Jika dia tidak berhati-hati, maka kesadaran Lin Ming akan ditelan oleh fragmen jiwa, dan dia akan selamanya berada di luar penebusan. Apakah setiap fragmen jiwa merupakan jiwa tanpa pemilik? Mungkinkah ada fragmen tertentu yang masih mengandung tanda roh yang belum terhapus? Petik 2. Jiwa manusia terdiri dari dua bagian. Salah satunya adalah ingatannya, dan yang lainnya adalah tanda roh. Jika tanda roh dihapus, maka hanya ingatannya yang tersisa dan itu adalah jiwa yang tidak memiliki pemilik. Jiwa tanpa pemilik hanya memiliki naluri, dan tidak memiliki kecerdasan. Jika tanda roh tidak terhapus, maka fragmen jiwa akan memiliki kesadaran independennya sendiri. Jika dia menelan fragmen jiwa semacam ini, maka Lin Ming sama sekali tidak memiliki cara untuk menangani fragmen jiwa yang memiliki tanda spiritual. Bahkan jika dia berhasil menekannya, itu bahkan mungkin menyebabkan dia memiliki kepribadian ganda dan terus-menerus kehilangan arah. Lin Ming berdiri di antara ruang hitam berbintang yang luas untuk waktu yang lama. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Dia dengan skeptis menatap fragmen cahaya berukuran telapak tangan, bersinar, tidak berani mendekatinya. Adapun bola cahaya besar yang merupakan pusat mati di tengah semua fragmen cahaya lainnya, Lin Ming pasti menghindarinya. Dia sangat curiga bahwa bola cahaya besar yang dia lihat terbentuk dari wanita misterius yang dia lihat di alam mimpi. Ini adalah... Saat Lin Ming menatap bola cahaya besar itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Di bola cahaya tiba-tiba muncul rona merah samar, seolah diwarnai dengan darah. Darah. Ide mendadak ini mengubah pikiran Lin Ming menjadi dingin. Simbol darah pada armor fleksibel emas ungu juga dibentuk oleh darah. Dia ingat ketika dia mengenakan armor fleksibel, lokasi di mana Magic Cube sedang tidur, tersembunyi di dalam dirinya, berada di atas hatinya, yang mungkin posisi yang sama dengan simbol darah itu. Mungkinkah? Apakah simbol darah armor fleksibel diserap oleh Magic Cube? Magic Cube telah menyerap esensi darah dari Master Puncak Hautian yang berada dalam armor fleksibel. Fajar yang tiba-tiba ini menyebabkan Lin Ming merasa tidak percaya. Mungkin justru karena penyerapan darah inilah dia bisa masuk ke dalam ruang Magic Cube sekali lagi. Magic Cube mampu menyerap esensi darah. Penemuan itu membuat Lin Ming bahagia dan khawatir pada saat bersamaan. Dia senang karena dia telah menemukan beberapa rahasia Magic Cube. Yang dia khawatirkan adalah, rahasia ini memberinya perasaan tidak menyenangkan dan jahat. Magic Cube ini jelas bukanlah objek yang bersahabat. Tapi bagaimanapun, sekarang dia kembali ke Magic Cube lagi, ini adalah kesempatan utama. Tentu saja, ini juga berarti bahaya. Lin Ming berdiri di lautan ruang bintang Magic Cube untuk waktu yang lama. Yang mana fragmen jiwa ini yang harus dia pilih? Fragmen jiwa ini terlalu terang, terlalu mirip dengan bintang, aku tidak boleh menyentuhnya. Yang ini terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari sebutir beras.
Pertama kali saya berada di sini saya memilih fragmen jiwa sekitar ukuran ini, tetapi sekarang kekuatan saya telah meningkat, saya harus dapat memilih yang lebih besar, tapi seberapa besar? Petik 2. Kenapa ini merah? Ini memberikan perasaan yang sangat jahat dan jahat, karena berlumuran darah. Tampaknya penuh dengan roh jahat dan pengaruh gelap. Mungkin master fragmen jiwa ini, aku khawatir sebelum kematiannya dia kemungkinan besar adalah iblis pembunuh yang membantai banyak orang. Tipe orang seperti ini memiliki obsesi yang terlalu dalam, aku seharusnya tidak menyentuh yang ini. Memem. Ada juga warna merah keemasan. Prinsip macam apa yang akan membuat fragmen jiwa menjadi warna merah keemasan? Petik 2. Menghadapi pilihan yang begitu penting, bahkan Lin Ming yang biasanya tegas menjadi ragu-ragu. Jika saya harus memilih satu maka, Lin Ming akhirnya mengunci matanya pada fragmen jiwa seukuran kacang hijau. Fragmen jiwa ini tidak terlalu terang, dan juga tidak terlalu besar atau kecil. Dia dengan hati-hati mendekati fragmen jiwa ini, dan dengan hati-hati memastikan untuk menghindari kontak dengan fragmen jiwa lainnya. Saat dia mendekat, Lin Ming tiba-tiba bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menyelidiki fragmen jiwa dengan kekuatan jiwanya. Dengan pemikiran tersebut, Lin Ming berusaha untuk memutar taktik jiwa yang sombong dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan fragmen jiwa. Kekuatan jiwa dan tanda roh seorang seniman bela diri terhubung. Jika disalahgunakan, akan rentan diserang. Jika jiwa rusak, maka sangat sulit untuk disembuhkan. Setidaknya, dalam keseluruhan kerajaan keberuntungan langit, Lin Ming belum melihat apapun yang dapat membantu memperbaiki jiwa. Ide Lin Ming adalah menyelidiki fragmen jiwa dengan kekuatan jiwanya, dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi berharga. Bahkan mungkin untuk mencoba membaca beberapa kenangan, dan untuk melihat kenangan ini untuk melihat apakah mereka akan berguna sebelum memutuskan untuk menelan fragmen jiwa itu. Namun, saat kekuatan jiwa Lin Ming bersentuhan dengan fragmen jiwa itu tiba-tiba berubah menjadi aliran petir yang terbang ke jiwa Lin Ming. Lin Ming tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan suara wish, fragmen jiwa tanpa pemilik telah tenggelam ke dalam laut kesadaran Lin Ming, ditujukan ke tanda roh Lin Ming, dan meluncurkan serangan kekerasan pada jiwanya. Sial, Lin Ming tidak mengharapkan hasil ini. Dia hanya merasa seolah-olah ujung pisau itu berulang kali dan dengan kejam menusuk otaknya tanpa ragu-ragu. Jenis rasa sakit yang mencekam di tubuh membuat penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan di tempat. Kultivasi saya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi rasa sakit ini masih sangat tak tertahankan. Itu adalah bagian kecil dari kesadaran jiwa, namun sebenarnya sangat kuat. Kekuatan jiwa tidak memiliki hubungan dengan esensi sejati, itu hanya bergantung pada jiwa itu sendiri. Lin Ming telah menggunakan taktik jiwa sombong selama periode yang lama di mana dia telah menggunakan teknik prasasti, dan kekuatan jiwanya telah tumbuh secara alami. Tetapi fragmen jiwa tanpa pemilik yang dia pilih sekarang lebih besar dan lebih cerah dari fragmen jiwa pertama yang dia serap. Jadi menelan fragmen jiwa ini 10 kali lebih sulit. Laut kesadaran Lin Ming sekali lagi menjadi medan perang. Rasa sakit yang dalam di otaknya seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya yang mengunyah pikirannya. Banyak adegan kompleks dan membingungkan muncul di benaknya. Lin Ming memegangi kepalanya, menahan rasa sakit yang menyayat jiwa dan memutar taktik. Jiwa yang sombong, berpegang teguh pada kesadarannya yang cepat surut. Dengan pengalaman sebelumnya, Lin Ming jauh lebih tenang kali ini. Sakit kepala yang membelah juga menyebabkan dia jatuh pingsan, tetapi Lin Ming tahu bahwa begitu dia pingsan dan kehilangan kesadaran dirinya, maka dia pasti akan mati. Selama dia bisa memaksakan jalannya melalui periode ini dan menghabiskan jiwa tanpa pemilik itu, dia akan menang. Namun,
Kekuatan jiwa yang melekat pada fragmen jiwa ini jauh lebih unggul dari yang terakhir. Lin Ming mengatupkan giginya, mempertahankan benteng terakhir yang murni dan cerah dari pikirannya. Pertama kali saya tidak tahu taktik jiwa sombong, dan hanya bergantung pada seni bela diri hati saya untuk bertahan. Tapi kali kedua ini, kekuatan jiwa saya jauh lebih kuat dan jantung seni bela diri saya lebih lengkap. Bagaimana saya bisa kalah di sini? Petik 2. Di laut kesadaran Lin Ming, ada badai raksasa yang mengamuk saat fragmen jiwa tanpa pemilik terus-menerus menghabiskan dirinya dalam pertempurannya dengan tanda roh Lin Ming. Secara bertahap, sinar yang bersinar mulai meredup. Rasa sakit yang menyakitkan datang membanjiri seperti tsunami yang tak terbatas. Lin Ming mengertakkan gigi dan hanya bisa bertahan saat penderitaan ini menjalari pikirannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakit ini akhirnya melemah saat mulai perlahan mereda. Sekarang, seluruh tubuh Lin Ming dibasahi keringat dan dingin saat disentuh. Setelah waktu yang lama, fragmen jiwa tanpa pemilik itu secara bertahap kehilangan naluri dan berubah menjadi energi jiwa murni yang lengkap, dan kemudian perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam laut kesadaran Lin Ming. Membuka matanya, Lin Ming terkejut menemukan bahwa dia telah meninggalkan ruang berbintang yang luas di dalam Magic Cube. Dia kembali ke kabin kayu sederhana, menatap langit-langit kayu. Melihat pemandangan yang begitu familiar membuatnya merasa nyaman. Meninjau ingatan dalam pikirannya, Lin Ming merasakan sakit kepala lain merayap. Perasaan seperti ini seolah-olah dia telah melewati beberapa hari malam tanpa tidur, dan karenanya pikirannya sakit. Formasi larik, pola larik, diagram larik, pesona, ini mungkin master larik. Setelah memeriksa dengan jelas ini, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keberuntungannya buruk, dia benar-benar mengingat ingatan seorang master arai. Seorang master arai benar-benar kuat, itu tanpa pertanyaan. Seseorang hanya perlu melihat arai 10.000 pembunuh, 7 susunan pembunuhan utama dari logam, kayu, air, api, bumi, angin, dan petir, pagoda indah, dan platform batu giok laut untuk melihat betapa kuatnya sebuah susunan yang tak terbayangkan, master itu. Salah satu dari 7 pendiri 7 lembah mendalam adalah orang yang secara khusus mempelajari metode arai. Jika dia bisa membuat arai besar seperti Exquisite Pagoda dan menjualnya ke kerajaan Sky Fortune, biayanya setidaknya 10 juta tael emas. Namun, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengatur arai ini. Arai utama dari Seven Profound Martial House dibuat melalui kolaborasi beberapa master Xiantian yang bekerja bersama. Jumlah total esensi sejati yang dibutuhkan benar-benar menakutkan. Tetapi tanpa menggunakan arai yang besar, arai normal hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas. Meskipun dia sedikit frustrasi, Lin Ming tidak berkecil hati. Fragmen jiwa ini memiliki ingatan yang sangat kaya, itu bukan hanya metode arai. Selain itu, tentang arai, itu mungkin untuk sementara tidak berguna bagi Lin Ming sekarang, tapi itu tidak berarti bahwa itu akan sia-sia di masa depan. Episode ke-123, dengan judul 3 jenis keterampilan bela diri. Langsung ke dalam alurnya. Faktanya, dalam arti tertentu, Master Prasasti juga merupakan salah satu jenis Master Arai. Simbol prasasti dapat disebut formasi larik, kecuali bahwa simbol prasasti berada pada skala yang jauh lebih kecil dan jumlah total esensi sejati yang dibutuhkan juga rendah. Namun, untuk formasi arai skala besar, seseorang harus setidaknya menjadi master panggung Hautian untuk mulai mempelajarinya. Lin Ming melirik sekilas formasi arai ini di benaknya, tampaknya bahkan Master Xiantian tidak akan memiliki harapan untuk mengatur ini. Jika saya ingin mempelajari formasi arai, saya tidak tahu pada tahun berapa atau bulan apa saya dapat melakukannya. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan benar-benar menutup semua kenangan.
Di ruang Magic Cube, ada puluhan ribu jiwa, tidak mungkin untuk selalu memilih salah satu yang berguna. Itu semua karena keberuntungannya sendiri. Setelah dia menyingkirkan ingatan terkait Arai untuk saat ini, Lin Ming mengalami sakit kepala lebih lanjut dan terus membaca ingatan dari fragmen jiwa. Hukum api matahari sejati itu membutuhkan kekuatan yang saleh untuk berlatih, dan itu juga tidak lengkap, tidak berguna. Bintang tenggelam runtuh ini adalah keterampilan bela diri tingkat atas, tapi kultivasi saya jauh dari bisa menggunakannya, tidak berguna. Valiant Dragon's Roar ini juga keterampilan bela diri tingkat atas, tapi aku masih belum bisa mempelajarinya. Lin Ming terus mencari. Ingatan fragmen jiwa sangat kaya, namun, hanya ada sedikit hal yang berguna. Mayoritas metode kultivasi dan keterampilan bela diri membutuhkan tingkat kultivasi atau kekuatan yang sangat tinggi untuk mulai berlatih. Ini adalah wanita, perasaan, sekte, persekongkolan. Ini adalah kenangan hidup dari seseorang yang hebat di alam para dewa. Tapi hal ini juga tidak berguna. Lin Ming telah menyegel kenangan formasi Arai. Adapun kenangan hidup dari Realm of the Gods, Lin Ming hanya membuang semuanya. Yah, ini, jantung Lin Ming melonjak, dan semangatnya segera bangkit dan sakit kepala yang dia rasakan sedikit tenang. Kekuatan Dewa Sesat, apakah ini keterampilan bela diri? Metode budidaya. Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dalam ingatan ini, dan yang mengejutkan, ingatan, kekuatan Dewa Sesat cukup lengkap. Yang terpenting, jika dia ingin menumbuhkan kekuatan Dewa Sesat, itu tidak memiliki persyaratan wajib untuk kultivasi, bahkan seseorang di tahap transformasi tubuh akan dapat mempraktikkannya. Manual warisan rahasia dari Sky Spill Continent dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah manual metode budidaya. Ini digunakan untuk seniman bela diri untuk mengumpulkan esensi sejati dan meningkatkan kultivasi mereka. Manual metode kultivasi adalah fondasi dari semuanya, dan juga yang paling langka dari semua manual rahasia. Sekte tidak perlu memiliki keterampilan bela diri yang baik, tetapi mereka harus memiliki panduan metode kultivasi yang baik. Jenis kedua adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang berbeda akan memanfaatkan esensi sejati dan kekuatan tubuh manusia dengan berbagai cara untuk menyerang musuh. Jenis ketiga adalah keterampilan bergerak. Keterampilan gerakan ini juga merupakan metode pemanfaatan untuk mengoordinasikan esensi sejati dengan kekuatan tubuh manusia, dan dengan demikian meningkatkan kecepatan seseorang. Tetapi Lin Ming melihat bahwa kekuatan Dewa Sesat ini sebenarnya tidak sesuai dengan salah satu dari 3 kategori itu. Menggunakan kemampuan mistik, kekuatan Dewa Sesat itu mungkin untuk meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat, dan esensi sejati juga akan meningkat. Kekuatan Dewa Sesat bukanlah metode kultivasi, tetapi juga bukan keterampilan bela diri atau kemampuan gerakan. Itu sebenarnya mampu membuat keterampilan bela diri seniman bela diri lebih kuat, dan kemampuan gerakan mereka lebih cepat. Dalam ingatan tetua tentang alam para dewa, kekuatan Dewa Sesat ini adalah salah satu teknik rahasia tambahan yang langka. Dalam semua teknik rahasia itu, kekuatan Dewa Sesat ini adalah salah satu yang paling berharga. Petik 2. Lin Ming sangat terkejut. Meskipun sebagian besar kenangan tidak berguna, tetapi jika sebenarnya ada satu kenangan yang sangat berharga, maka itu sangat berharga. Lin Ming terus memeriksa kekuatan Dewa Sesat. Teknik rahasia ini dibagi menjadi 6 tahap berbeda. Tahap pertama mampu meningkatkan kekuatan manusia dan esensi sejati hingga 50%. Dan tahap kedua dapat meningkatkan kemampuan seseorang hingga 100%, tahap ketiga 150%, dan seterusnya, hingga tahap ke-6 terakhir, yang dapat meningkatkan kekuatan asli seseorang, dan kekuatan esensi sejati 3 kali lipat. Tentu saja,
3 kali kekuatan dan kekuatan esensi sejati juga sesuai dengan 3 kali lipat tingkat konsumsi kekuatan dan esensi sejati. Tetapi bagi Lin Ming, ini bukanlah masalah yang terlalu besar. Dengan True Primal Chaos Formula dan fondasi yang kokoh dari keterampilan dasar, daya tahannya selalu luar biasa. Meskipun kekuatan dewa sesat ini bukanlah keterampilan bela diri, dalam hal efisiensi tempur yang sebenarnya, itu jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri apapun. Bahkan jika saya hanya dapat mengolahnya ke tahap pertama, saya dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan esensi sejati saya sebesar 50%. Jika saya menggunakan teknik tombak dasar, dengan ini, dan juga mengoordinasikan momentum saya, maka jika saya bertemu Su Yan lagi, saya akan dengan mudah dapat mengalahkannya. Petik 2. Dan yang paling abnormal adalah, kekuatan dewa sesat ini tidak bertentangan dengan keterampilan bela diri. Jika saya membuka kondisi kekuatan dewa sesat ini, maka saya masih bisa menggunakan keterampilan bela diri, dan kekuatan keterampilan bela diri akan meningkat. Petik 2. Hanya dengan kekuatan dewa sesat ini, ada nilai dalam diriku memilih fragmen jiwa ini. Bersemangat, Lin Ming mulai menyaring sisa-sisa ingatan, meskipun tidak banyak yang tersisa. Meskipun masih banyak metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang tersisa, tidak ada yang lengkap atau cocok untuk seorang seniman bela diri di tahap transformasi tubuh. Lin Ming tidak terlalu berharap bahwa dia akan menemukan sesuatu. Tapi tepat ketika dia akan menyelesaikan membaca semua kenangan, mata Lin Ming cerah. Kemampuan gerakan puncak, Raja Wali Emas menghancurkan Void. Keterampilan gerakan ini berasal dari zaman kuno, ketika makhluk yang perkasa dan kuat dari alam dewa terjadi pada pertempuran dahsyat antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Raja Wali bersayap emas itu memiliki ketinggian beberapa puluh ribu mil, dan sayapnya seperti awan gantung tak berujung yang menyembunyikan matahari, bulan, dan bintang. Makhluk perkasa dan kuat itu telah menjadi saksi seluruh pertempuran antara Raja Wali bersayap emas dan naga sejati. Setelah itu, roh bersayap emas telah menghancurkan kehampaan, dan menghilang dari pandangan. Menurut gambar ini, yang perkasa itu telah mundur ke meditasi selama 60 tahun, dan akhirnya menciptakan kemampuan gerakan yang dikenal sebagai Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Untuk mengembangkan rangkaian gerakan ini, seseorang harus memulai dari tahap paling dasar transformasi tubuh, dan melangkah selangkah demi selangkah hingga mencapai level tertinggi. Setelah seseorang mencapai tahap sempurna dari kemampuan ini, mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata, dan menjelajah melalui kehampaan yang tak berujung seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai di halaman. Untuk mulai berlatih dari tahap transformasi tubuh yang paling dasar adalah kabar baik Lin Ming. Pada tahapnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berlatih Golden Rock Shattering the Void. Namun, sayang sekali, kemampuan gerakan Golden Rock Shattering the Void pada akhirnya tidak lengkap. Raja Wali Emas menghancurkan Void terdiri dari 12 tahap, tetapi dalam ingatan fragmen jiwa sesepuh, hanya ada 8 yang tersisa. Kehilangan 4 bagian tahapan sama sekali tidak menghancurkan jiwa, karena yang perkasa itu awalnya tidak memiliki panduan lengkap dari kemampuan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Jika tidak, Lin Ming tahu bahwa keterampilan rahasia yang paling berharga bukanlah kekuatan dewa sesat, tetapi Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Tapi tetap saja, Lin Ming tidak merasa menyesal. Meskipun itu tidak lengkap, itu tidak akan mempengaruhi Lin Ming saat ini. Karena kultivasinya terlalu jauh untuk berpikir tentang berlatih tahap selanjutnya, dia hanya perlu menunggu sampai dia mencapai alam itu sebelum melihat lagi. Setelah dia mendapatkan Golden Rock Shattering the Void, Lin Ming terus melihat-lihat beberapa kenangan yang tersisa. Lin Ming tidak berpikir bahwa dia akan menemukan sesuatu yang berharga,
tetapi yang mengejutkan sebenarnya ada keterampilan bela diri kecil yang bisa dia praktikkan. Keterampilan bela diri ini disebut pulse cutting palm. Itu tidak membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi, dan itu juga cukup sederhana dan mudah dipelajari, tetapi kekuatan yang sesuai tidak terlalu tinggi. Pulse cutting palm hanya akan digunakan ketika lawan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejati mereka, dan kekuatan mereka sangat lemah. Ini karena untuk menampilkan fungsi pulse cutting palm, seseorang harus menggunakan energi tersembunyi tertentu untuk menyusup ke dalam tubuh lawan menggunakan metode khusus. Jika jumlah total esensi sejati lawan yang tersisa di tubuh mereka lebih dari apa yang dikirim ke tubuh mereka, maka esensi sejati itu akan dikonsumsi oleh lawan. Hanya pada atribut ini saja, pulse cutting palm terlalu hambar. Itu hanya bisa digunakan untuk menghadapi lawan yang jauh lebih lemah, atau seseorang yang telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka dan kehilangan kekuatan untuk melawan musuh mereka. Tapi, itu masuk akal bahwa agar sesepuh perkasa itu mempertahankan keterampilan bela diri yang lemah dan pengecut, pulse cutting palm harus memiliki fungsi khusus tertentu. Fungsi ini adalah bahwa intisari sejati yang menyusup dapat memotong meridian musuh dan mengeringkan titik akupuntur mereka. Kerusakan destruktif semacam ini hampir tidak dapat diperbaiki. Satu-satunya metode yang mungkin adalah menggunakan bahan khusus dan sangat langka tertentu yang ada dalam ingatan sesepuh perkasa. Tapi bahan-bahan berharga ini hanya ditemukan di dalam alam para dewa. Setelah seorang seniman bela diri mencapai tahap penempaan tulang, mereka akan mulai membuka meridian. Setelah semua meridian dibuka, mereka akan terhubung ke pori-pori tubuh mereka, dan esensi sejati akan dapat mengakses meridian dan mengalir melalui mereka tanpa hambatan. Ini adalah periode kondensasi pulsa. Namun, jika meridian seseorang terputus, maka mustahil untuk melangkah ke periode kondensasi puls untuk seluruh hidup seseorang. Tidak hanya itu, tetapi kultivasi mereka secara bertahap akan berbalik, menjadi lebih buruk setiap hari, sampai benar-benar hilang. Bahkan kejantanan seorang pria sangat erat kaitannya dengan meridian dan titik akupuntur mereka. Misalnya, kondisi seperti impotensi terkait erat dengan meridian yang lewat di dekat ginjal. Jika meridian dan titik tubuh ini rusak, maka itu akan sangat mempengaruhi kejantanan seorang pria, dan mereka bahkan mungkin menjadi steril sebagai hasilnya. Bahkan seniman bela diri di atas periode kondensasi puls, yang meridian tubuhnya telah sepenuhnya terhubung, tidak akan terhindar dari kekuatan palem pemotong pulsa. Budidaya mereka akan jatuh di bawah periode kondensasi pulsa, dan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Pulse cutting palm ini hanya bisa digambarkan sebagai sangat berbahaya dan kejam. Tanpa ragu, tujuan khusus dari keterampilan bela diri ini adalah untuk menyakiti orang lain dengan jahat, karena ketika berhadapan dengan musuh yang telah kehilangan semua kekuatan mereka untuk melawan, membunuh mereka akan menjadi sederhana. Tapi dalam menggunakan pulse cutting palm ini, itu akan benar-benar menghancurkan seni bela diri mereka. Dan yang lebih kejam lagi adalah hal itu akan menyebabkan seseorang kehilangan semua fungsinya sebagai seorang pria, lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan yang menyedihkan ini. Pulse cutting palm ini cukup merusak. Meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan, itu adalah tindakan yang sangat kejam dan jahat untuk berurusan dengan orang lain. Tidak hanya akan memutuskan meridian seseorang, itu juga akan memutuskan semua keturunan mereka di masa depan. Untuk menyebabkan seorang seniman bela diri kehilangan semua kultivasi dan kejantanan mereka, itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Jika saya punya waktu maka saya akan mempelajari ini. Ini akan berguna untuk menghadapi beberapa musuh yang tidak bisa saya lawan secara terbuka, akan jauh lebih aman di masa depan jika saya merusak seni bela diri mereka. Tapi untuk saat ini, saya tidak punya banyak waktu,
jadi saya akan menunda ini. Lin Ming benar-benar menyegel semua kenangan yang tidak dia butuhkan, dan membuang semua kenangan hidup yang tidak perlu. Setelah menyaring semuanya, hanya ada kekuatan dewa sesat, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan palem pemotong pulsa. Teknik khusus dan kemampuan gerakan sangat berharga. Adapun Pulse Cutting Palem, meskipun tidak bisa dianggap sangat berharga, ia memiliki peran khusus tersendiri. Sekarang hanya ada 4 bulan sebelum Zhang Guanyu dan saya akan bertarung satu sama lain. Saya awalnya hanya akan menggambar simbol prasasti tubuh dan meletakkannya di tubuh saya, dan melanjutkan mengamati keadaan, aliran seperti sutra, melalui meditasi. Dengan pengumpulan esensi sejati yang ditingkatkan dari simbol prasasti tubuh dan bantuan niat bela diri halus saya untuk berkultivasi, saya seharusnya dapat menerobos ke tahap mengubah otot sebelum pertempuran. Petik 2. Tapi sekarang aku juga harus berlatih. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan kekuatan dewa sesat. Meskipun teknik rahasia dan kemampuan gerakan ini luar biasa, jika saya tidak melatihnya secara memadai, mereka tidak akan meningkatkan kultivasi saya dan hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Tinggal 4 bulan lagi, waktu saya terlalu ketat. Petik 2. Masuk ke 10 besar arai 10.000 pembunuh dalam 3 bulan, kalahkan Zhang Guanyu dalam 4 bulan, kalahkan Taku dalam 5 bulan, dan kalahkan Ling Shen dalam 6 bulan. Dari 4 tugas ini, masuk ke peringkat 10 besar dari arai 10.000 pembunuh adalah yang paling sederhana. Selama aku bisa bergegas ke 10 besar dari 10.000 pembunuhan arai, 7 rumah bela diri yang mendalam akan memberiku harta tombak panjang langkah manusia kelas menengah, tombak lembut mendalam berat. Ini adalah harta karun tingkat manusia kelas menengah, dan juga tombak elastis yang jarang terlihat. Jika saya memilikinya, maka kekuatan tempur saya akan meningkat lebih tinggi, dan peluang saya untuk mengalahkan Zhang Guanyu akan jauh lebih baik. Petik 2. Meskipun Lin Ming saat ini memiliki tombak penetrating rainbow di tangan, itu masih setengah harta karun. Saat memusatkan esensi sejatinya ke dalamnya, tidak ada perasaan mulus. Episode ke-124, dengan judul Terowongan Angin Kekerasan. Langsung ke dalam alurnya. Di ujung barat laut Gunung Zhou, terdapat lembah pegunungan alami. Pintu masuk lembah pegunungan menghadap ke utara, dan terbentang ribuan kaki. Saat memanjang ke dalam, itu menjadi semakin sempit. Seluruh lembah gunung berbentuk corong, dan berlanjut ke lereng bukit sampai lebarnya hanya sekitar 10 kaki atau lebih. Ketika angin kencang bertiup dari utara Gunung Zhou, mereka terhalang oleh Gunung Zhou dan membentuk tekanan angin dan arus udara yang luar biasa yang mengalir ke lembah berbentuk corong. Saat ia masuk ke dalam, dan lembah gunung menjadi lebih sempit, kecepatan dan tekanan angin meningkat dengan setiap langkah. Sebelum 7 rumah bela diri yang mendalam didirikan, lembah gunung ini dinamai Lembah Gale. Di dalam lembah terdapat batu-batu besar yang bergulung-gulung yang berhembus kemana-mana, dan manusia serta ternak merasa sulit untuk berdiri teguh. Setelah 7 rumah bela diri yang mendalam didirikan, para Master Xiantian, yang telah memutuskan untuk menggunakan lingkungan lokal, mengatur susunan besar di lembah angin yang gila ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan angin, tetapi arus dan arah angin menjadi tidak dapat diprediksi. Arus bawah ada di mana-mana, dan bahkan ada angin surgawi yang kuat yang dapat membahayakan tubuh. Ini adalah salah satu dari 7 susunan pembunuhan utama dari logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Ini adalah terowongan angin kekerasan. Terowongan angin kekerasan terutama digunakan oleh seniman bela diri untuk melatih stabilitas dan gerak kaki mereka. Bagi seorang seniman bela diri, gerak kaki yang kokoh adalah seni bela diri tingkat pemula yang paling dasar. Untuk memulai jalur seni bela diri,
seseorang harus melatih keseimbangannya terlebih dahulu. Bahkan Lin Ming, yang belum menerima pendidikan seni bela diri formal, harus mulai dengan berlatih kuda-kuda dasar. Namun, Lin Ming datang ke terowongan angin kekerasan hari ini bukan untuk melatih stabilitasnya, tetapi untuk melatih kemampuan gerakannya. Mempraktikkan gerakan seseorang di terowongan angin kekerasan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh murid biasa. Ini karena tidak peduli seberapa cepat seseorang, tidak mungkin bersembunyi dari angin. Tidak peduli seberapa menakjubkan kecepatan seseorang, di terowongan angin yang keras, orang tersebut akan selalu ditembaki dan dihalangi oleh angin kencang. Untuk melatih gerakan seseorang, seorang murid biasanya akan memilih susunan boulder slope dari 7 susunan pembunuhan utama. Boulder slope memiliki bebatuan yang tak terhitung banyaknya yang berterbangan. Seorang seniman bela diri akan menggunakan ini untuk melatih keterampilan menghindar dan kecepatan gerakan mereka. Sebelumnya, Lin Ming telah pergi ke boulder slope untuk melihatnya, dan melihat boulder slope benar-benar tempat yang bagus untuk melatih gerakan seseorang. Namun, itu tidak cocok untuk Raja Wali Emas menghancurkan Void. Ketika seseorang berlatih gerakan di boulder slope, kenyataannya adalah bahwa aspek utama yang dilatih oleh seorang seniman bela diri adalah kecepatan reaksi, kekuatan, dan koordinasi tubuh esensi sejati mereka. Jika poin-poin ini dipraktikkan dengan baik, seorang seniman bela diri secara bersamaan akan memiliki kecepatan yang sangat cepat dan gerakan yang gesit. Namun, sulit untuk menemukan kemampuan gerakan yang dapat mencapai kecepatan dan fleksibilitas ekstrim. Misalnya, Swan Feather Fall, Heaven Passing Ladder, Cloud Hanging Rope, dan kemampuan gerakan lainnya yang menekankan kecepatan dan kerja ringan di atas segalanya. Keterampilan ini sangat cermat dalam menjaga tubuh seringan burung layang-layang. Begitu esensi sejati diputar, mereka bisa melompat setinggi beberapa puluh kaki dan dengan mudah menangkap burung terbang. Kecepatan ini sangat cepat, tapi kemudian ada kemampuan gerakan seperti Seven Star Drifting Cloud, Lost Steps, Six Foot Step, dan Seven Despairing Steps. Kemampuan gerakan ini menekankan fleksibilitas dan menghindar. Misalnya, dalam Seven Star Drifting Cloud, kaki seseorang menelusuri pola biduk, seperti menginjak awan, dan gerakan kaki mereka ringan seperti menginjak awan. Setelah tahap sukses besar tercapai, seseorang dapat mengambil 7 langkah sekaligus, dan tidak mungkin untuk mengetahui langkah mana yang pertama atau terakhir. Dalam 7 langkah ini, kecepatan seseorang akan dapat mencapai yang ekstrim. Gerakan-gerakan ini berfokus pada menghindar, mereka sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Jika kemampuan gerakan memiliki keunggulan dalam satu aspek gerakan, maka itu bisa dianggap sebagai manual kelas atas. Jika kemampuan pergerakan bisa lebih unggul di kedua aspek, maka itu akan menjadi manual kelas terbaik. Namun, kemampuan gerakan semacam itu hanya akan diturunkan ke murid inti dari 7 lembah mendalam. Tetapi setelah Lin Ming membaca garis besar umum, Raja Wali Emas menghancurkan Void, dia menyadari bahwa bahkan mencapai puncak dalam kedua aspek gerakan ini masih cukup biasa. Puncak kebenaran dari kemampuan gerakan tidak hanya diperlukan untuk mencapai puncak dari kedua aspek ini, tetapi yang terpenting, mereka harus mengintegrasikan konsep dan hukum ke dalam gerakannya. Mampu mengintegrasikan satu jenis konsep dengan sempurna ke dalam gerakan seseorang sudah dianggap sangat berharga dan langka, bahkan di alam dewa. Tapi, Golden Rock Shattering the Void, tetua perkasa itu sebenarnya berhasil mengintegrasikan dua konsep, konsep angin dan konsep void. Raja Wali Sayap Emas juga dikenal sebagai Raja Wali 9 Hari Leviathan. Itu adalah binatang dewa atribut angin yang merupakan leluhur dari 10.000 angin. Legenda mengatakan bahwa Raja Wali bersayap emas memakan naga banjir sebagai makanan, dan tingkat kekuatannya mirip dengan naga sejati dan phoenix sejati.
Konsep angin dewa binatang atribut angin ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Adapun konsep void, yang langsung dipahami oleh sesepuh perkasa yang telah menciptakan, Raja Wali Emas menghancurkan kehampaan, ketika dia melihat Raja Wali bersayap emas menembus ruang dan memasuki kehampaan yang tak terbatas. Konsep kehampaan adalah cita-cita yang sangat ilusi. Saat ini, itu terlalu jauh dari Lin Ming saat ini, dia hanya bisa menyentuh konsep angin. Dan tempat terbaik untuk mempraktikkan konsep angin tentunya adalah terowongan angin yang mengerikan. Apa? Magang Junior, Saudara Lin ingin memasuki tingkat kesulitan ke-7. Saudara magang senior Diaken yang menjaga terowongan angin kekerasan menatap Lin Ming dengan mata lebar. Dia berpikir bahwa dia salah dengar sejenak. Terowongan angin kekerasan dibagi menjadi 12 bagian yang berbeda, dan kesulitan masing-masing bagian dapat disesuaikan. Tingkat ke-7 adalah kesulitan yang akan digunakan murid-murid Balai Bumi yang berada di sekitar peringkat 100 di batu peringkat. Sekarang Lin Ming telah masuk ke eselon atas dari kediaman surgawi, dia seharusnya mulai dari tingkat kesulitan ke-10. Harus diketahui bahwa Zhu Yan telah menggunakan tingkat kesulitan ke-10 untuk berlatih. 10 murid teratas dari kediaman surgawi sering menggunakan tingkat ke-11 untuk berlatih. Adapun tingkat 12 tertinggi, tidak ada yang benar-benar mampu menahan angin kencang di dalam. Bahkan Ling Shen hanya bisa bertahan untuk dupa waktu. Jika hari ini Lin Ming memutuskan untuk masuk ke tingkat kesulitan ke-10, atau bahkan tingkat ke-11, maka dia tidak akan begitu terkejut. Tapi keberadaan macam apa Lin Ming? Dia adalah calon murid inti masa depan yang akan menantang Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu, namun dia telah memilih tingkat kesulitan ke-7. Ini benar-benar membingungkan Diaken itu, jadi dia bertanya, murid muda Brother Lin, tingkat kesulitan ke-7 biasanya digunakan oleh murid-murid dari tingkat bawah. Apakah magang junior Brother Lin bercanda dengan saya? Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, saya yakin saya ingin membuka level ke-7, bukan lelucon. Petik 2. Baik, saudara magang senior Diaken mengangkat bahu dan membuka tingkat kesulitan ke tingkat ke-7. Bagaimanapun, waktu adalah miliknya, itu adalah pilihannya kesulitan apa yang ingin dia atur. Pada kesulitan yang lebih rendah dia juga bisa menyelamatkan batu esensi sejati. Setelah jalan menuju terowongan angin kekerasan dibuka, Lin Ming langsung masuk. Begitu dia memasuki terowongan angin kekerasan, Lin Ming segera mendengar suara menderu, angin bergemuruh seolah-olah ada guntur di dalam. Terutama di daerah terdekat, ada beberapa orang yang telah membuka tingkat kesulitan ke-10 ke atas. Deru dahsyat angin itu seperti bala tentara 1000 tentara yang meraung saat mereka menyerang ke depan. Hanya dengan mendengarkan suara itu, orang bisa membayangkan kengerian di dalamnya. Tapi Lin Ming hanya berada di tingkat ke-7 kesulitan di terowongan angin kekerasan, dan itu adalah lingkungan yang relatif lebih tenang. Dengan kultivasinya, dia bisa dengan mudah berjalan di terowongan angin kekerasan. Lin Ming tiba di area tengah terowongan angin kekerasan. Sejauh ini, kecepatan angin tidak terlalu tinggi. Dia berhenti, memejamkan mata, dan mulai merasakan sepenuhnya angin gunung yang dingin menusuk tulang saat bertiup ke arahnya. Kata konsep terdengar samar dan tidak berwujud. Di kerajaan keberuntungan langit, jika seorang seniman bela diri ingin memahami konsep angin, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Apa konsep itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami. Tetapi setelah Lin Ming menelan fragmen jiwa itu, dia telah mencapai pemahaman yang jelas tentang apa itu konsep. Tentu saja, untuk memahaminya, seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Konsep sebenarnya adalah hukum. Itu adalah kekuatan alam. Setelah itu dipahami, seseorang dapat mengendalikan inti kekuatan. Di dunia luas,
semuanya memiliki hukum inherennya sendiri. Misalnya, air akan mengalir ke lembah terendah, api akan naik ke puncak tertinggi. Yin dan yang saling mendukung dan menahan, dan kehidupan dan kematian dan seterusnya. Ini adalah hukum yang paling dasar. Perluas hukum jauh ke dalam jiwa dan kendalikan asal mula segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan konsep. Agar Lin Ming dapat memahami konsep angin, dia tidak perlu menahan angin, tetapi untuk menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan angin, dan merasakan kekuatannya. Jika Lin Ming memanfaatkan esensi sejatinya, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang tangguh dan dukungan dari penetrating rainbow, dia akan dengan mudah dapat melawan tingkat kesulitan ke-10, dan bahkan menantang tingkat kesulitan ke-11. Namun, hal-hal ini tidak penting baginya. Dia telah memilih tingkat kesulitan ke-7. Setelah benar-benar berhenti, Lin Ming berhenti menahan kekuatan angin, dan membiarkan tubuhnya untuk benar-benar rileks. Kemudian, tanpa rasa cemas, dia diterbangkan oleh angin kencang. Lin Ming terus-menerus menyesuaikan tubuhnya di udara, beradaptasi dengan angin dan meminjam kekuatannya. Namun, sejak awal, dia tidak bisa melewati ambang pintu. Peng! Lin Ming sangat bertabrakan dengan bebatuan. Meskipun tubuhnya kuat secara fisik dan dia dilindungi oleh esensi sejati, dia masih merasa pusing saat darahnya mengalir di dalam dirinya. Lin Ming berdiri, terintegrasi dengan angin sekali lagi, dan sekali lagi terlempar oleh angin, menabrak dinding. Dia melanjutkan percobaan ini lagi, dan menghantam tembok berbatu lagi dan lagi. Lin Ming sudah kehilangan hitungan berapa kali dia menabrak dinding. Dia menderita banyak memar, dan dipenuhi dengan luka dan luka. Wajahnya memiliki banyak lecet dan pakaiannya robek sampai robek. Dia hampir telanjang, itu terlihat sangat buruk. Lin Ming telah memberitahu Wang Yuhan bahwa dia tidak akan pergi ke asosiasi prasasti hari ini. Dalam satu tarikan napas dia telah membuat janji di Violet Wind Tunnel selama 8 jam, dia akan menggunakan seluruh waktu untuk merasakan kekuatan dan keagungan angin. Ini adalah metode budidaya yang sepenuhnya masokis. Meskipun Lin Ming telah penuh dengan obat-obatan, dia masih berakhir dengan penampilan yang memalukan. Saya benar-benar lalai, saya tidak berpikir bahwa pakaian saya akan rusak seperti ini, dan saya tidak membawa pakaian cadangan. Lin Ming memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bersiap untuk meminta saudara magang senior Diaken untuk mengambilkan beberapa pakaian untuknya. Pada titik ini, hari sudah mendekati sore. Saudara magang senior Diaken merasa bosan dan dalam suasana hati yang sangat sedih saat dia duduk bermeditasi. Dari waktu ke waktu lagi dia akan memperhatikan Lin Ming. Lin Ming telah membuat janji selama 8 jam, dari pagi hingga senja. Dengan waktu yang lama, dia baru membuka tingkat kesulitan ke-7. Apa yang dipikirkan oleh junior apprentice Brother Lin? Bisakah dia tidak menangani level yang lebih tinggi? Atau dia masuk ke dalam untuk bermain? Petik 2. Bermain-main. Tidak, itu tidak mungkin. Murid junior Brother Lin tidak memiliki kepribadian seperti anak laki-laki berusia 15 tahun. Apa yang dia lakukan di terowongan angin kekerasan? Petik 2. Saudara magang senior Diaken memikirkan hal ini untuk waktu yang lama dan masih tidak mengerti, jadi dia memutuskan untuk melupakannya. Orang-orang berstatus tinggi itu benar-benar membuatku pusing. Waktu di 7 susunan pembunuhan utama ini sangat berharga, banyak seniman bela diri yang enggan datang bahkan setiap beberapa hari sekali. Kadang-kadang ketika mereka datang, mereka bahkan mungkin membawa beberapa rekan, dan setiap orang akan menggunakan setengah jam. Tapi kemudian magang junior Brother Lin ini memiliki 10 hari penuh yang dapat dia gunakan setiap bulan, jadi dia tidak menghargai waktu yang begitu berharga dan membuat janji selama 8 jam penuh pada satu waktu yang lalu.
Saya tidak percaya dia hanya membuka tingkat kesulitan ketujuh, meskipun kita berdua orang itu tetap membuatku kesal. Ah, menjengkelkan sekali. Petik 2. Saudara magang senior Diaken itu mendesah dengan emosi, ketika pada saat ini, Lin Ming keluar dari terowongan angin kekerasan dan bertanya, "Maaf, saudara magang senior, tetapi bisakah Anda membantu menyiapkan satu set pakaian cadangan?" Saat ini, Lin Ming kurang dari kain, dia hampir telanjang. Jika dia berlatih lagi, tidak akan ada cara baginya untuk kembali ke kabinnya. Saat Diaken memandang Lin Ming yang tiba-tiba muncul dengan compang camping dan tubuhnya yang kotor dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, saudara magang senior Diaken hanya bisa menatap dengan tercengang. Rahangnya turun cukup rendah sehingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia tidak menanggapi untuk waktu yang lama, sampai dia akhirnya menyadari bahwa pria muda kotor dengan penampilan pengemis ini adalah Lin Ming. Ini. Episode ke-125, dengan judul Budidaya Masokis. Langsung ke dalam alurnya. Saudara magang senior Diaken itu benar-benar bingung, apakah ada monster di dalam terowongan angin kekerasan. Tidak, itu tidak mungkin. The Violent Wind Tunnel digunakan setiap hari, bagaimana mungkin ada monster di dalamnya? Atau apakah dia membuat kesalahan dengan tingkat kesulitan? Dia berbalik dan melihat papan panel formasi array, itu memang tingkat kesulitan ketujuh. Tapi, mengapa penampilan Junior Apprentice Brother Lin begitu lusuh? Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah teknik gerak kaki Junior Apprentice Brother Lin tidak stabil? Itu juga tidak mungkin. Dia ingat di panggung bela diri bahwa magang Junior Brother Lin telah mantap seperti gunung yang menjulang tinggi. Tidak mungkin ada yang salah dengan teknik gerak kakinya. Dalam hal ini, Lin Ming tidak bisa menjelaskan. Dia berkata, "Senior Apprentice Brother, dapatkah saya merepotkan Anda untuk mengurangi tingkat kesulitan satu tingkat, dan membuka tingkat kesulitan ke-6? Pada tingkat kesulitan ke-7, kecepatan angin terlalu cepat. Waktu Lin Ming mengudara terlalu singkat. Saat dia akan merasakan asal mula angin, dia akan segera menabrak dinding. Jadi dia berharap bisa sedikit mengurangi kesulitannya. Untuk memahami konsep angin, dia tidak perlu menahan kekuatan angin. Kekuatan angin juga tidak penting. Anda ingin mengurangi kesulitannya." Saudara magang senior Diaken menjadi sedikit paranoid, tapi dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya dan bertanya pada Lin Ming. Lin Ming sekali lagi memasuki terowongan angin, dan melalui banyak cobaan, dia mulai merasa seperti dia mulai bisa merasakan konsep angin. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melangkah ke ambang konsep angin dalam satu gerakan. Setelah 8 jam waktu latihannya berakhir, Lin Ming sudah menabrak dinding setidaknya 10.000 kali. Jika bukan karena obat cedera berkualitas tinggi yang dia bawa, dampak dari begitu banyak pukulan akan meninggalkannya dengan beberapa luka dalam. Pada titik ini, tidak ada satu tempat pun di tubuh Lin Ming yang tidak memar. Ketika dia bertukar pakaian dan keluar dari terowongan, saudara magang senior Diaken itu benar-benar bingung. Berdiri di dekat Diaken adalah murid dari kediaman surgawi. Dia tidak mengenali Lin Ming dalam kondisinya yang compang camping saat ini. Dia hanya berpikir, murid tingkat rendah yang luar biasa ini. Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk membuka tingkat kesulitan yang rendah. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu masokis dalam latihan Anda? Petik 1. Junior magang Brother Lin, apa yang kamu lakukan di dalam sana? Saudara magang senior Diaken itu bertanya. Berlatih. Lin Ming samar-samar tersenyum. Setelah memberikan jawaban yang asal-asalan, dia tidak menunggu Diaken mengajukan pertanyaan lagi, dan pergi. Murid yang masih menunggu di sana bertanya, "Magang Junior Brother Lin. Lin yang mana?" "Lin Wu." Itu tidak benar, meskipun Lin Wu sedikit lemah, dia tidak seburuk itu. Petik 2.
Diakon itu mengirimkan pandangan tidak menyenangkan kepada murid itu dan dengan cepat berkata, "Magang junior Brother Lin Ming." Lin Ming, haha, kakak magang senior, lelukonmu terlalu lucu. Jika Lin Ming itu benar-benar bisa berakhir seperti itu di tingkat kesulitan seperti itu di terowongan angin kekerasan, maka aku akan berjalan mundur mulai sekarang. Petik 2. Kamu bisa berjalan sesuka hati. Lain kali jika Anda tidak percaya lihatlah diri Anda sendiri. Saudara magang senior Diaken enggan mengganggu murid itu. Dia mulai menutup susunan formasi, sudah waktunya baginya untuk pulang kerja. Setelah Lin Ming kembali ke kabinnya malam itu, dia menyiapkan bak mandi rebus yang penuh dengan ramuan obat. Begitu dia menanggalkan pakaiannya, dia melompat masuk dan berendam di dalam bak mandi selama 2 jam. Luka di tubuhnya mulai sembuh sendiri. Saat dia duduk di bak mandi dan bermalam, keesokan harinya dagingnya telah menyerap potensi ramuan obat dan memarnya telah hilang. Harga bak mandi penuh jamu itu sekitar 7.000 tael emas. Sebelumnya, jumlah emas yang dia habiskan untuk bahan mentah sudah cukup baginya untuk berlatih selama 7 atau 8 tahun. Tapi sekarang, bak mandi obat itu sudah habis-habis. Ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Jika seseorang ingin berkultivasi seni bela diri tetapi tidak punya uang, maka tidak peduli bakat apa yang mereka miliki, itu akan sia-sia. Kemarin, dia telah melalui 8 jam latihan masokis. Lin Ming akhirnya menyentuh konsep angin, tetapi masih belum berhasil melewati ambang pintu. Dia masih jauh dari bisa memahami konsep angin itu. Dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, yang esoteris dan mendalam, Lin Ming tidak menyangka bisa mengolahnya dalam waktu singkat. Tetap saja, hanya mempraktikkannya sedikit saja sudah sangat menyenangkan. Hari ini, Lin Ming tidak pergi ke terowongan angin kekerasan. Dia membutuhkan periode waktu untuk membiarkan tubuhnya sepenuhnya mengasimilasi pengalaman yang dia peroleh kemarin. Oleh karena itu dia menyalakan jimat transmisi suara dan menyampaikan pesan kepada Wang Yuhan. Hari ini, dia akan pergi ke asosiasi prasasti. Dalam beberapa hari terakhir, kejadian sederhana telah terjadi di Sky Fortune City. Keluarga Zhu telah mengumumkan bahwa karena Zhu Yan telah melanggar aturan keluarga, maka hukumannya adalah dia dikeluarkan dari keluarga. Tidak hanya itu, tetapi Pangeran ke-10, Pangeran Awan, telah menarik garis yang berbeda antara dia dan Zhu Yan. Masalah ini telah ditangani dengan sangat rendah hati. Namun, semua kekuatan besar telah memperhatikan peristiwa ini. Semua orang tahu bahwa Zhu Yan dan Lin Ming memiliki dendam di antara mereka, dan beberapa dari mereka yang lebih tahu bahwa ini terkait dengan Lan Yunyu. Menurut beberapa sumber terpercaya, Zhu Yan dan Lin Ming adalah rival cinta yang dalam yang terlibat dalam cinta segitiga yang berantakan. Mereka mengalami banyak pertempuran kecil, dan konflik mereka menjadi semakin intens. Pada titik ini, keluarga Zhu telah mengusir Zhu Yan dari barisan mereka, dan Pangeran ke-10 telah menarik garis dengan Zhu Yan. Apa artinya ini? Banyak orang mengira keluarga Zhu dan Pangeran ke-10 telah melakukan ini untuk menunjukkan niat baik terhadap Lin Ming. Untuk merayu Lin Ming ke pihak mereka langsung mengusir orang berbakat dari keluarga utama mereka. Tapi bukankah ini terlalu kasar dan sembrono? Meskipun Lin Ming luar biasa kuat, dia jelas dekat dengan putra mahkota dan di sisinya. Jika Pangeran ke-10 tidak dapat menang atas Lin Ming dan masih mengusir Zhu Yan, bukankah hukuman ganda ini hanya memberi musuh istri sendiri dan juga kehilangan prajuritnya sendiri? Apa alasan dibalik tindakan Pangeran ke-10? Setelah Lin Ming mendengar berita ini, dia juga merasa itu agak tidak bisa dimengerti. Apakah Pangeran ke-10 membuat keputusan ini untuk menunjukkan niat baik? Apakah itu perlu? Zhu Yan diusir dari keluarga dan dia juga meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam.
Saya harus berhati-hati padanya. Dia menjalani kehidupan yang suram tapi dia tahu bagaimana menanggung penderitaan. Ini akan sangat memperkuat ketangguhannya. Nanti, dia pasti akan mencoba melawanku. Kekuatan saya tumbuh dan saya tidak takut, tetapi orang tua saya berada di Green Mulberry City. Saya harus memberitahu keluarga Lin tentang ini dan meminta orang tua saya melindungi. Sayangnya saya tidak membunuhnya ketika saya bisa di panggung itu, dan sekarang saya telah meninggalkan masalah di masa depan. Rasa dingin yang dingin merayapi mata Lin Ming. Meski tak bersusah payah mengejar ketika Wang Yigao dan Wang Yanfeng mencoba menghadapinya dengan menggunakan cara-cara yang kejam, namun bukan berarti ia adalah orang yang berhati lembut. Apalagi jika dihadapkan pada kemungkinan ada sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan orang yang dicintainya. Berpikir ini, Lin Ming mengirimkan jimat transmisi suara ke cabang keluarga Lin Sky Fortune City, menasihati mereka tentang situasi orang tuanya. Sore itu, Lin Ming telah memutuskan untuk pergi ke asosiasi prasasti, itulah sebabnya dia membuat janji dengan Wang Yuhan. Saat dia berjalan di jalan, Lin Ming tiba-tiba berhenti. Dia bertemu seseorang. Lin Ming sudah memiliki kesan tentang orang ini. Dia adalah seniman bela diri periode kondensasi nadi yang bekerja di bawah putra mahkota, Liao Wenyuan. Putra mahkota telah membantu Liao Wenyuan dalam karirnya dan telah menunjukkan kebaikan padanya. Sebelum Liao Wenyuan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, seorang putra mahkota muda telah membantunya. Goresan keanggunan itu dan sangat berharga. Itulah mengapa meskipun Liao Wenyuan sekarang memiliki gelar dan karir yang berkembang pesat, dia masih memutuskan untuk memasuki perairan keruh dari perebutan tahta, dan bersedia membantu putra mahkota naik tahta. Tuan Lin. Liao Wenyuan menangkupkan tinjunya dengan salam sopan kepada Lin Ming. Senior Liao terlalu sopan, junior ini harus menjadi orang yang tunduk pada Tuan Liao. Lin Ming menangkupkan tinjunya dan membalas busur hormat ke arah Liao Wenyuan. Lin Ming tidak merasa heran bahwa dia bertemu Liao Wenyuan di sini. Hari-hari ini, dia merasakan matanya saat dia berjalan di jalanan, seolah-olah orang-orang dengan sengaja atau tidak sengaja mengikutinya. Tapi, orang-orang ini tidak memiliki niat membunuh atau berbahaya, mereka jelas dikirim oleh putra mahkota. Status Lin Ming sangat sensitif. Begitu dia bahkan mengambil satu langkah dari 7 rumah bela diri yang mendalam, akan ada orang yang segera mengikutinya dan melindunginya dalam bayang-bayang. Dapat dikatakan bahwa jika Pangeran ke-10 ingin membunuhnya di kota Sky Fortune, itu tidak akan lebih mudah daripada membunuh putra mahkota sendiri. Putra mahkota rupanya sadar bahwa dia sering mengunjungi asosiasi prasasti belakangan ini. Haha, saya tidak berpikir bahwa Tuan Lin akan tahu nama saya. Sejujurnya, saya adalah orang yang agak kasar dan saya tidak terlalu nyaman dengan kesopanan ini. Jika Anda tidak keberatan, saya akan bersikap kasar dan memanggil Tuan Lin, Saudara Lin sebagai gantinya. Petik 2. Lin Ming tersenyum, kata-kata Broter Liao terus terang dan terus terang. Sejujurnya, saya juga tidak suka etiket dan kehormatan. Petik 2. Haha, bagus sekali. Saudara Lin, hari ini saya datang untuk mencari Anda secara khusus. Anda mungkin atau mungkin tidak tahu, tapi Zhu Yan telah diusir dari keluarga Zhu. Liao Wenyuan telah mengirimkan kata-kata ini melalui transmisi suara esensi sejati. Lin Ming mengangguk, dan juga berubah menjadi berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Kamu harus berhati-hati terhadap Zhu Yan. Aku tahu, tapi aku juga menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa keluarga Zhu begitu kejam? Kekejaman ini karena Broter Lin. Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri. Dengan status itu, apakah itu keluarga Zhu atau Pangeran ke-10, mereka tidak berani mengganggu Anda. Tetapi bagi mereka,
Zuyan paling banyak akan menjadi seniman bela diri kondensasi puls di masa depan. Seorang seniman bela diri periode kondensasi pulsa adalah kerugian yang dapat diterima, jadi mereka mengusirnya. Nanti, Zuyan akan membencimu dan mencoba membunuhmu. Jika ini terjadi, maka Zuyan yang akan disalahkan dan keluarga Zhu serta pangeran ke-10 tidak akan terlibat. Petik 2. Jadi seperti itu, yah, jika menyangkut pergulatan internal keluarga besar dan kekuatan kerajaan, bahkan keluarga pun tidak akan terselamatkan. Lin Ming tidak tertarik pada hal-hal seperti perebutan kekuasaan kerajaan dan kepentingan keluarga besar. Ya, itulah mengapa sejak zaman kuno seorang penguasa harus licik, jika tidak maka mustahil bagi mereka untuk mencapai apapun. Liao Wenyuan berhenti dan menghela nafas. Dia memikirkan kemanusiaan dan kebenaran putra mahkota, yang sayangnya memiliki tekad yang tidak memadai. Ah, itu benar. Saudara Lin, Anda sebelumnya telah meminta Yang Mulia Putra Mahkota untuk mencari beberapa materi, kami sudah mulai mencarinya. Namun, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Kerajaan Keberuntungan Langit. Putra Mahkota telah mengirim orang ke negara tetangga untuk melihat. Pameran perdagangan bangsa Huoluo memiliki barang-barang dari sekeliling, seharusnya mungkin untuk menemukan beberapa bahan di sana. Tapi untuk mengumpulkan semua material itu akan memakan waktu lama. Mengenai tanah bangsawan yang ingin dikembalikan oleh saudara Lin, Yang Mulia Putra Mahkota mengatakan bahwa dia telah memberikan tanah itu kepada saudara Lin, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali. Saudara Lin, mohon lega tentang masalah itu. Petik 2. Huoluo Nation adalah salah satu negara besar di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam. Terlepas dari kekuatan militer, atau jumlah master yang mereka miliki, semuanya melampaui kerajaan Sky Fortune. Pameran perdagangan Huoluo Nation terkenal dan sangat terkenal di sekitar area 100.000 mil. Hanya saja itu terlalu jauh dari kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika seseorang menunggangi kuda naga salju yang dapat menyeberang sejauh 2.000 mil dalam satu hari, masih perlu selusin hari untuk tiba di sana. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Huoluo Nation, ditambah dengan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan materi, dan fakta bahwa beberapa materi tidak dapat dibeli, salah jika hanya bergantung pada putra mahkota untuk mendapatkan daftar lengkap bahan untuk lambang prasasti tubuh. Lin Ming berkata dengan penghargaan yang tulus, terima kasih kepada putra mahkota untukku. Saya, Lin Ming, akan selalu mengingat bantuan ini. Petik 2. Haha. Kakak Lin terlalu sopan. Begitu saya bertemu dengan Brother Lin, saya tahu bahwa Brother Lin adalah pria yang berharga. Yakinlah, putra mahkota memiliki sejumlah tabungan yang dia peroleh selama bertahun-tahun. Dia dapat dengan mudah menanggung beban membeli beberapa bahan. Tapi orang yang memiliki beban adalah kakak Lin. Saudara Lin tidak hanya memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik prasasti. Ini benar-benar membuat siapapun merasa tidak percaya. Saudara Lin, kamu benar-benar membuatku ingin membuang apa yang menurutku arti kata jenius. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.